kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai teori belajar dari Edward C. Tolman. Edward C. Tolman merupakan psikolog asal Amerika Serikat. Teori belajarnya dikenal sebagai campuran dari teori Gestalt dan behaviorisme. Kenapa demikian? Karena Tolman sendiri melakukan percobaannya menggunakan metode pengembangan behavioristik, tetapi dia meneliti atau menempatkan penelitiannya dalam posisi kognitif. Konsep teori belajar Tolman mengatakan bahwa tingkah laku manusia secara keseluruhan disebut dengan tingkah laku molar. Nah, tingkah laku molar ini terdiri dari tingkah laku yang lebih kecil yang disebut dengan tingkah laku molekular. Nah, karakteristik dari perilaku ini yaitu selalu diarahkan kepada suatu tujuan. Nah, meskipun terganggu dalam proses belajarnya, akan tetapi hasil belajar itu akan tetap dipertahankan sampai tujuan itu tercapai. Nah, maka dari itu, teori Tolman disebut juga dengan teori purposive behaviorism, yang mana ia berusaha menjelaskan perilaku yang diarahkan untuk mendapatkan tujuan. Atau dengan kata lain, ia mengkaji suatu perilaku yang kaitannya dengan tujuan yang hendak ia capai melalui perilaku tersebut. Adapun konsep belajar dari Tolman sendiri berbeda dengan para tokoh behavioris lainnya seperti Pavlov, Watson, Guthrie, dan Hull yang mengatakan bahwa asosiasi-asosiasi stimulus-respon itu dipelajari melibatkan hubungan antara stimulus dan respon yang kompleks. Sementara Tolman sendiri mengambil petunjuk dari pandangan teori-teori Gestalt yang mengatakan bahwa hal yang paling utama dalam proses belajar adalah hubungan antara organisme dengan lingkungannya, di mana organisme yang telah mencapai eksplorasi akan menemukan kejadian-kejadian tertentu yang menimbulkan kejadian lainnya. Nah, dari hal ini, Tolman dikenal sebagai tokoh atau ahli dari teori stimulus-stimulus. Pengetahuan bagi Tolman sendiri merupakan suatu proses yang berkelanjutan, tidak memerlukan motivasi. Bagaimanapun juga, dalam teori Tolman sendiri, motivasi tetaplah penting untuk menentukan aspek-aspek lingkungan mana yang hendak disertai oleh organisme tersebut. Menurut Tolman, belajar merupakan mengenal tentang situasi di mana organisme belajar dari lingkungan sekitarnya. Hal ini dinamakan dengan cognitive maps, yang artinya apabila organisme berbelok ke arah kiri, maka ia akan mendapatkan sesuatu, dan apabila organisme berbelok ke arah kanan, maka ia akan mendapatkan sesuatu pula. Nah, hal ini terjadi secara berangsur-angsur sampai organisme tersebut mendapat kesimpulan dari situasi yang ia hadapi. Nah, setelah cognitive maps itu dikembangkan, organisme akan mencari tujuan tertentu dari banyak arah, dan organisme cenderung untuk memilih rute terpendek yang membutuhkan sedikit tenaga atau effort. Hal ini dinamakan dengan principle of less effort. Kayaknya aku pengen Govita deh. Tapi aku bingung, ini banyak banget kan variannya. Aku bingung antara yang jeruk, mangga atau apel. Soalnya kalau yang jamu tuh aku udah biasa. Aku pengen nyoba yang mangga atau yang apel sih, tapi bingung jujur. Mau beli Govita, Mbak? Oh iya, Mbak. Mangga enak, kemarin saya nyoba enak banget sih, anak saya suka. Enakan mana Mbak sama yang jamu? Saya biasanya beli yang jamu. Kalau anak saya sih sukanya yang mangga. Coba aja Mbak. Iya, coba aja Mbak. Saya cobain dua. Iya, enak banget nih buat dikas. Makasih banyak Mbak, di luar ya. Ya, siapa tahu enak. Sumpah beneran seenak itu, kayak besok aku harus beli ini lagi deh. Enak banget. Besok harus beliin lagi, pokoknya titik. One day later. Aku mau beli banyak deh. Kemarin enak banget ternyata. Aku mau beli 5 atau 7 kali ya. 3 days later.
Kayaknya aku keterusan deh beli ini, soalnya enak banget. Aku mau beli banyak banget juga kali ini. Terus borong nih. Yeay. Dalam video tersebut termasuk ke dalam hukum confirmation versus reward, di mana Tolman mengemukakan bahwa konsep konfirmasi sangat mirip dengan konsep penguatan yang ada pada behaviorisme. Selama pengembangan cognitive map, ekspektasi dimanfaatkan oleh organisme. Ekspektasi merupakan perkiraan apa yang akan muncul, di mana ekspektasi awal itu juga disebut dengan hipotesis. Hipotesis akan dikonfirmasi atau dibantah berdasarkan pengalaman. Hipotesis yang dikonfirmasi akan dipertahankan, sedangkan yang tidak dikonfirmasi akan diabaikan. Ekspektasi harapan yang dikonfirmasi secara konsisten itu akan memunculkan keyakinan. Aku harus belajar bahasa Jawa dari sekarang. Coba belajar di YouTube kali ya. Mendengar itu kerungu. Seru banget, kayak mau jajan deh. Ibu, oh iya mbak, Mau beli apa, Mbak? beli tiktok dong bu satu. Oh iya, tinggal satu ya. 5.000. Makasih banyak. Iya. Yeay, bisa jajan. One day later. Ibu, Mas apa Cahyu? wonten puding napa boten bu? Puding. Oh, enak-enak iki. Memang nyaman, Dok. Kalih mawon bu. Oh, boleh. 10.000 ya. Iya bu. Hatur nuwun bu. Mari. Nah, kalau semisal teman-teman menjawab laten learning, jawabannya betul banget. Kenapa? Karena sesuai dengan penjelasan laten learning sendiri, yaitu belajar yang tidak diterjemahkan ke dalam performa atau kinerja, melainkan disimpan dalam jangka waktu yang lama dan dimunculkan apabila diperlukan. Dapat dilihat dari video tadi, ketika Dita belajar bahasa Jawa, dia tidak langsung menggunakan bahasa Jawa tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, melainkan dia menggunakan bahasa Jawa ketika ia berhadapan dengan orang yang memakai bahasa Jawa. Katanya ngambilnya di Anjasmara. Iya namanya. Sekarang gimana sih? Nggak tahu, jujur. Tanya orang guys. Anjasmara di mana ya? Oh, ini kalian tinggal lurus aja dari sini. Jadi nanti lurus ke sebelah sana. Terus nanti kalian ketemu sama gedung B, belok ke kiri. Abis belok ke kiri, terus nanti masuk kan. Nah, abis masuk keluar tuh sampai ke parkiran. Ketemu parkiran, terus kalian belok ke kanan. Terus nanti lurus aja masih ketemu di kiri jalan. Berarti kiri jalan. Iya. Kasih ya mbak. Makasih juga. Jalan enggak? Jadi kita harus lurus. Belok kiri masuk ke gedung B. Belok kanan. Terus belok kiri. Kiri jalan kan? Oke. Ini kita habis ini belok kan? Belok kiri apa kan? Kiri nggak sih? Kalian masuk ke gedung B. Oh iya kiri berarti. Ya. Ini nggak sih Cak? Iya sih B, ini B. Ya kan? Berarti masuk kan? Mikir dulu. Jadi tadi ke kanan apa ke kiri? Nah, tapi ini guys. Di sini ini deh. Kayak kanan di Singapura juga kanan. Iya. Jadi kalian di kiri jalan di kiri jalan berarti iya sih harusnya. Kiri jalan kan? Iya. Ini deh. Iya benar. Tapi ada kanan jalan udah parkiran. Jadi kayak ini deh. Ini. One day later. Sampingnya Sambobi. Oh, Sambobi yang bakso. Iya, kayak lebih dekat lewat sini nggak sih kalau Sambobi? Ini sih kayak dari gedung B. Dari gedung B.
Sambobi itu. Berarti sampingnya katanya. Oh, gedung yang ini. Iya kayak gedungnya ini deh. Iya. Nah, dari video sebelumnya itu merupakan salah satu penerapan dari konsep Tolman, yaitu place learning versus response learning. Nah, behavioris itu kan mengatakan dan menekankan bahwa organisme itu belajar respon yang spesifik dan stimulus yang spesifik. Namun, menurut Tolman sendiri, respon yang spesifik dan stimulus yang spesifik itu lebih sulit untuk diterapkan jika dibandingkan dengan organisme yang belajar ruang. Jadi organisme itu menurut Tolman dia akan lebih tahu apa yang ada di sekitarnya, apa yang ada di lingkungannya. Jadi ketika seseorang mendapat arahan yang spesifik seperti pada video sebelumnya, diberi arahan harus lurus, habis itu belok kanan, belok kiri, lurus lagi, segala macam, itu akan lebih susah atau lebih sulit untuk diterapkan kalau kita membandingkannya dengan orang yang diberi arahan sebagai ruang untuk jadi patokan. Misal pada video sebelumnya kan itu dijelaskan bahwa Anjasmara itu di dekatnya Sambobi. Jadi karena organisme atau individu ini udah tahu lokasi Sambobi di mana, jadi dia lebih gampang untuk menemukan Anjasmara atau tujuan yang akan ditujunya. Cip masuk. Kamar lu lantai berapa sih? Lantai 2. Oh, emang di sana berapa lantai? Ada 3 lantai. Oh, alah. Gede juga ya. Oke. Kamarmu yang mana dari sana, terus nanti belok kiri. Ini ke kiri, Cip. Dan kamar aku ada di sini, 208. Oh iya. One day later. Aja nih. Apa? Dia ingat kok. Ya udah. Ya, kemudian kamarnya kan di lantai 2. Oke deh, naik dulu. Di sini, belok ke sini. Belok kiri gak sih? Ini apa yang depan ya? Katanya 208. Ya, depan ya sih? Kiri kan? Oh iya bener, 208. Iya, Dita. Dalam video tersebut, kita dapat melihat Citra itu mengamati dan juga mengobservasi bagaimana cara menuju ke kosnya Dita. Sehingga di kemudian hari ketika Citra tersebut kembali ke kosnya Dita, Citra akan mencoba berbagai tindakan dan juga strategi untuk mencapai ke kosnya Dita. Dengan cara diam beberapa saat dan memikirkan apa yang dia pelajari dari pengamatan sebelumnya. Tolman menafsirkan ketika individu tersebut diam dan melihat sekeliling, hal ini konteksnya adalah Citra yang berhenti sejenak ketika dia menuju ke kosnya Dita dan mengamati kanan kirinya, kemudian berpikir. Hal ini disebut sebagai vicarious trial and error, jadi memang menekankan proses kognitif di dalamnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tolman, di mana ia mengamati karakteristik tikus dalam sebuah labirin. Seekor tikus sering berhenti pada suatu titik tertentu dan memandang sekelilingnya seolah-olah berpikir tentang berbagai alternatif yang ada. Kegiatan seperti inilah yang disebut Tolman sebagai vicarious trial and error, sehingga organisme itu dapat membuat kesimpulannya sendiri dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Duh, Eca ngapain nih? Nelfon tiba-tiba. Pasti ngajak main. Halo, Ca. Halo, Dit main yuk. Ih, bosan banget tau di rumah. Aduh, main kemana lagi, Ca? Aku soalnya belum ngerjain tugas nih, banyak banget tugasnya. Ada tugas statistik, metode penelitian, asesmen. Masih banyak belum aku kerjain. Kayaknya aku nggak dulu deh. Itu deadline-nya 2 hari lagi gak sih? Bisa lah main dulu. Nggak bisa, Ca. Ini tuh udah 2 hari lagi dan udah mepet banget. Aku nggak bisa ninggalin tugas gini. Gak asik lu, Dit. Masa gitu doang? 2 hari lagi masih lama tau. Bisa dikerjain besok, ntar malam juga bisa. Parah banget deh, sumpah. Gue main sama Citra aja deh.
dari video sebelumnya, itu merupakan salah satu dari 6 jenis belajarnya Tolman, yaitu drive discrimination atau diskriminasi dorongan. Jadi drive discrimination ini merupakan kemampuan seseorang atau organisme untuk dapat menentukan kebutuhannya secara tepat. Jadi dari kebutuhan tersebut itu membentuk perilaku dan proses belajar individu. Misal pada video sebelumnya itu diperlihatkan bahwa seseorang dihadapkan dengan pilihan nugas atau main. Tapi karena individu ini atau seseorang ini tahu kebutuhan dirinya, maka dia bisa mengambil perilaku, mengambil langkah yang tepat sesuai dengan kebutuhannya itu. Karena posisinya besok itu ada tugas, besok itu ada ulangan, jadi seorang ini atau individu ini memilih untuk oke, hari ini yang harus dilakukan atau perilaku yang harus saya ambil yaitu saya harus nugas, bukan main. Karena apa? Karena drive discrimination tadi.